Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu apa? Makna hari akhir. Sekarang siapa nih yang masih ingat? Beriman kepada hari akhir itu termasuk rukun iman yang keberapa ya? Ayo, siapa yang masih ingat? Rukun iman yang ke-5. Nah, kalau ditanya sekarang, makna hari akhir itu apa sih? Nah, hari akhir itu juga bisa disebut sebagai hari kiamat. Hari kiamat adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, mulai dari apa? Manusia, binatang, bahkan seluruh isi di bumi ini, seluruh planet itu akan hancur, akan binasa. Jadi, nggak ada satupun makhluk hidup yang akan tersisa. Nah, sampai sini paham belum? Apa itu makna hari akhir? Nah, anak-anak ibu yang ibu sayangi, jadi kalau ditanya kehidupan yang kekal itu di mana? Kehidupan yang kekal itu di akhirat. Maka dari itu, kehidupan di bumi ini hanya sementara. Nah, nanti pada akhirnya itu akan terjadi hari kiamat. Nah, ketika hari kiamat itulah amal manusia akan ditimbang. Yang banyak pahalanya akan masuk ke surga, dan yang dosanya banyak akan masuk ke neraka. Jadi apa? Kita harus yakin bahwa hari akhir atau hari kiamat itu pasti akan datang, dan semua manusia itu pasti akan mati, akan dihisab. Lalu, kalau ditanya bagaimana caranya kita mengimani hari akhir atau hari kiamat? Nah, kita harus berbuat baik, melaksanakan sholat, puasa, berbakti pada orang tua, bersikap jujur, supaya apa? Timbangan amal ibadah kita itu banyak. Nah, gimana teman-teman semua? Udah paham belum maksudnya? And propel global causes. Nah, materi yang kedua yaitu kita akan mempelajari apa? Macam-macam hari kiamat. Oke, selamat menyaksikan. Along the way, we have discovered 5 simple rules. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kiamat kecil atau juga bisa disebut dengan kiamat sugro. Nah, apa sih kiamat itu? Nah, kiamat itu kan tadi udah dijelaskan tuh di video yang sebelumnya. Nah, kiamat itu ada dua, yaitu kiamat kecil, kiamat sugro, dan kiamat besar. Itu namanya kiamat kubro. Nah, kalau ditanya kiamat kecil itu seperti apa sih? Nah, kiamat kecil itu contohnya seperti yang ada di gambar-gambar ini. Coba kalian perhatikan. Mulai dari apa? Tanah longsor, bencana alam, gunung meletus, tsunami. Itu semua merupakan bagian dari kiamat kecil. Kan kehancuran itu berarti sama aja kiamat kecil. Bahkan kalian tahu nggak? Kematian seseorang, meninggalnya seseorang itu termasuk juga ke dalam kiamat kecil. Nah, sampai sini udah paham belum? Hari kiamat adalah hari dihancurkannya dunia. Tentunya hal ini merupakan hal yang paling mengerikan. Hari kiamat terjadi ketika sangkakala ditiup untuk pertama kalinya. Bumi berguncang, gunung-gunung berterbangan, dan langit pun runtuh. Mengenai datangnya hari kiamat, kapankah persisnya terjadi? Itulah yang masih menjadi misteri sampai sekarang. Tak ada satupun makhluk yang tahu. Namun sebelum kiamat terjadi, pastinya ada tanda-tanda yang menyertainya. The first rule is, treat your audience as king. Nah, anak-anak ibu yang ibu sayangi, setelah kalian melihat video tadi, video tentang kiamat besar, nah kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Kiamat besar itu sama nggak sih sama kiamat kecil? Gimana? Berbeda ya? Jadi kalau kiamat kecil kan tadi udah disebut contohnya seperti bencana alam, terus kematian seseorang, itu kiamat kecil. Nah, tapi kalau kiamat besar itu apa? Kiamat besar itu merupakan hancurnya seluruh alam semesta, planet, seisinya itu akan hancur. Gak ada satupun yang tersisa. Contohnya seperti video yang tadi, yang udah diputarkan. Nah, tapi itu gak ada apa-apanya. Kiamat nanti lebih besar dan lebih dahsyat seperti yang
digambarkan tadi tuh jauh, nggak ada apa-apanya. Jadi itu cuma gambaran sekilas oleh manusia aja. Nah, kalau kiamat yang sebenarnya tuh, wah udah nggak bisa dibayangin lagi, bener-bener hancur, semua planet bertabrakan. Nah, jadi nyampe sini kalian paham nggak kira-kira? Bisa nggak membedakan mana itu kiamat kecil, mana itu kiamat besar?